Upacara pemakamanku diadakan dengan sangat megah. Bagaimanapun juga, aku adalah istri sah Xiao Jinkeng. Menjadi permaisuri selama 4 tahun. Aku menjalankan tugasku dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satu kesalahan pun yang bisa ditemukan. Bahkan di kemudian hari, saat dia begitu memanjakan wanita bernama Liu Wanying itu. Demi wanita itu, dia bertengkar hebat dengan Ibu Suri. Dan akulah yang harus menjadi penengah di antara mereka untuknya. Saat Liu Wanying sakit, dia bisa menemaninya di sisi ranjang selama 3 hari 3 malam. Tanpa makan sesuap nasi pun. Tetapi saat giliranku, ketika aku sekarat, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan yang berarti. Dia hanya memegang tanganku yang semakin dingin. Dan duduk terdiam di sana untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan susah payah dia berkata, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap memberimu posisi permaisuri. Aku tidak menyangka omong kosong itu benar-benar menjadi kenyataan. Aku benar-benar kembali ke masa itu. Tahun itu, Xiao Jinkeng berusia 18 tahun. Masih seorang pangeran Wei yang tidak punya pendirian. Dia belum bertemu dengan cinta sejatinya yang membuatnya tergila-gila. Pernikahannya sepenuhnya diatur oleh permaisuri. Permaisuri sebenarnya menyukaiku. Tepat ketika Xiao Jinkeng menoleh ke arahku, jari permaisuri bergeser sedikit dan menunjuk pada orang lain. Kalau begitu, pilih nona muda kedua dari keluarga Su. Sesaat tadi, ketika mata kami bertemu pandang, aku begitu ketakutan hingga langsung menundukkan kepala. Aku bahkan tidak berani menatapnya. Xiao Jinkeng yang duduk di atas sana, mengenakan jubah brokat yang mewah. Wajahnya sangatlah tampan. Tapi ekspresi wajahnya sedingin es. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah mencapai usia untuk menikah. Tidak ada siapapun di dalam hatinya. Jadi, dia hanya menuruti apapun kata permaisuri. Sebenarnya di kehidupan ini, permaisuri sudah menanyakan pendapatku lebih dulu. Namun, aku terus-menerus menolaknya secara halus. Permaisuri tampak sedikit kecewa. Dia menghela napas. Ujung jarinya berhenti sejenak. Lalu jarinya bergeser pelan ke nama berikutnya, Su King. Kalau begitu, pilih nona muda kedua dari keluarga Su. Su King sangat gembira. Ia segera berdiri lalu bersujud di lantai untuk berterima kasih atas anugerah itu. Xiao Jinkeng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya sedikit pun. Tatapan dinginnya menyapu sekilas ke arahnya. Sama seperti caranya menatapku di kehidupan sebelumnya. Tidak merasa dia sangat cantik. Juga tidak merasa begitu membencinya. Sikapnya seolah-olah hanya pasrah. Menerima perjodohan ini seakan-akan dia hanyalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Permaisuri bertanya sesuai aturan, putra ketiga. Apa kau keberatan? Ia terdiam sejenak. Tidak keberatan. Selama itu bukan orang yang paling ia cintai. Menikahi siapapun sama saja baginya. Setelah keluar dari aula utama, di luar turun hujan gerimis. Genangan air di tanah memantulkan bayangan seseorang. Terguncang-guncang. Aku mengangkat payungku sedikit lebih tinggi. Menatap diriku yang berusia 15 tahun di dalam air. Tiba-tiba aku merasa seperti sedang bermimpi. Xiao Jinkeng telah menyetujuinya. Karena dia sudah setuju, maka pernikahannya dengan Su King sudah pasti. Aku tidak perlu lagi terkurung di dalam istana itu. Menderita sampai akhir hayatku. Hari saat aku mati di kehidupan sebelumnya. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Orang-orang yang menjengukku datang. Gelombang demi gelombang menteri berlutut di luar aula. Para wanita bangsawan berlutut di dalam. Hanya Liu Wanying yang tidak datang. Dia bilang tubuhnya lemah. Takut tertular aura kesialan. Xiao Jinkeng duduk di sampingku. Menggenggam tanganku yang mulai mendingin. Lengan bajunya yang terbuat dari sutra menutupi punggung tanganku. Terasa begitu lembut. Kelopak mataku terasa sangat berat. Aku memaksakan diri dengan sisa napas terakhirku untuk menyampaikan wasiat kepadanya. Jika hendak mengangkat permaisuri baru, angkat saja selir mulia Su. Dia orang yang tenang dan bijaksana. Model. Aku tidak akan sengaja mempersulit Liu Wanying. Aku punya kepentinganku sendiri. Pertama, aku dan Su King sudah bersaing selama bertahun-tahun. Tapi aku salut padanya. Seumur hidupnya,
dia hanya ingin mencapai posisi tertinggi. Aku bersedia membantunya mewujudkan itu. Kedua, di dalam hatiku, aku membenci Liu Wanying dan Xiao Jinkeng. Wanita itu berasal dari kalangan rakyat biasa. Masuk ke istana, belum melahirkan anak, tapi sudah diangkat menjadi selir. Seluruh istana dan harem menjadi gempar, para menteri menentangnya mati-matian. Surat rahasia dari ayahku bahkan dikirimkan kepadaku. Saat itu tepat di akhir tahun. Di istana ada banyak sekali masalah yang harus diurus. Aku juga sedang hamil besar. Tak ada pilihan lain, aku harus pergi untuk menasihati Xiao Jinkeng. Di luar aula, salju turun dengan lebat. Dia hanya mengizinkanku masuk seorang diri. Itu pun karena mempertimbangkan anak yang ada di dalam kandunganku. Di dalam ruangan, udaranya hangat seperti musim semi. Tapi wajahnya sangat dingin hingga menakutkan. Dia menatapku dengan angkuh dari atas. Dia hanya mengucapkan 2 kalimat. Bahkan kau pun datang untuk menekanku. Kau berada di istana. Sudah terlalu lama, kau tidak akan mengerti. Aku akhirnya dengan susah payah menemukan seseorang yang tulus. Aku tertegun di sana, mencengkeram ujung lengan bajuku erat-erat. Rasanya sangat memalukan. Ketulusan hati itu, sebenarnya aku juga pernah memberikannya. Saat aku menikah dengan Xiao Jinkeng, usiaku baru genap 16 tahun. Kerudung pengantin merahku disingkapkan. Aku bertemu tatap dengan sepasang matanya yang hitam, bersinar, dan dalam. Permukaan air di dalam hatiku. Seperti dilempari sebuah batu kerikil. Menimbulkan riak yang menyebar. Setelah itu, aku menjadi putri permaisuri selama 3 tahun. Dan 3 tahun menjadi permaisuri. Aku dan dia saling menghormati satu sama lain. Selalu bersikap sopan. Kukira, meskipun tidak ada cinta di antara kami, setidaknya masih ada sedikit ikatan perasaan. Hari itu aku sangat patah hati. Tidak menyadari sol sepatuku terkena salju. Saat masuk ke dalam ruangan, saljunya mencair menjadi air. Kakiku pun terpeleset. Dan aku terjatuh tepat di depan pintu aula. Kandunganku terguncang. Aku terpaksa beristirahat di ranjang. Karena jatuh kali ini, Xiao Jinkeng untuk pertama kalinya menarik kembali titah kekaisaran. Liu Wanying, Mei Feng, dan Cheng Fei sangat marah. Mereka mengumpat di dalam istana, permaisuri macam apa dia itu. Dulu aku dengar orang-orang memujinya sebagai orang yang bajik. Tadinya aku masih ingin menemuinya. Demi menghalangi para tetuaku. Dia bahkan tega memanfaatkan putra kandungnya sendiri. Cara seperti ini benar-benar menjijikkan. Dia benar-benar tidak seharusnya menyulut amarahku. Aku menyeret tubuhku yang sakit dan memanggilnya kembali. Aku menamparnya berkali-kali. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia lari keluar sambil menangis. Setelah Xiao Jinkeng tahu, dia menjadi sangat murka. Demi membelanya, Baginda langsung menitahkan untuk mengangkatnya sebagai selir Chen. Agar aku tidak bisa lagi menyentuhnya dengan mudah di kemudian hari. Begitulah perseteruanku dengan Liu Wanying dimulai. Tapi aku sungguh tidak sengaja mencari masalah. Mulutnya saja yang keterlaluan. Kalau aku tidak menghukumnya, bagaimana aku bisa mengurus seluruh keluarga besar ini nanti? Aku sudah menjelaskan pada Xiao Jinkeng. Setelah mendengarku, dia hanya tersenyum biasa. Senyum itu terasa sedikit menyindir. Kau ingin menunjukkan wibawamu. Cukup katakan pada orang luar bahwa kau sudah menghukumnya. Kenapa harus benar-benar memukulnya? Jantungku seakan diremas dengan kencang. Aku tiba-tiba sadar. Orang di hadapanku ini bukan hanya kaisar. Dia juga pelindung bagi orang lain. Dia adalah orang yang tega mempermalukanku demi orang lain. Setelah itu, Liu Wanying menjadi penguasa 6 istana. Semua selir harus menyingkir jika berpapasan dengannya. Aku tidak berdaya. Aku terlalu banyak berpikir. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikiranku dipenuhi bayangan para permaisuri yang dilengserkan dengan tragis. Xiao Jinkeng bukanlah pajangan. Dia adalah putra langit. Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Dulu aku pernah mempersulit Liu Wanying. Dia memberiku peringatan. Kalau suatu saat nanti aku menghalangi jalannya, aku bahkan tak berani membayangkan akan seperti apa nasibku. Aku jadi sakit-sakitan karena cemas. Tubuhku makin hari makin lemah.
Saat kandunganku berusia 7 bulan, Liu Wanying kembali membuat ulah padaku. Dia datang sambil menggendong seekor anjing. Tanpa basa-basi, dia memanggilku, Yang Mulia. Trik yang sama hanya bisa dipakai sekali. Aku mengerutkan kening dan menyuruh orang untuk membawanya pergi. Aku tak mau meladeninya. Tapi, sudah terlambat. Anjing itu tiba-tiba mengamuk. Sambil menyalak, anjing itu menerkam ke arahku. Walaupun ada yang melindungiku di depan, aku tetap saja terkejut. Aku pun jatuh terduduk di lantai. Saat Xiao Jinkeng tiba, Selirsu sudah memerintahkan orang untuk menahannya. Liu Wanying menangis terseduh-seduh. Pergelangan tangannya memar karena dicengkeram. Dia berkata sambil terisak, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi." Begitu melihatku, permaisuri langsung jatuh ke belakang. Dia bahkan menyuruh orang memukuli anjingku sampai mati. Xiao Jinkeng membantunya berdiri, lalu menghampiriku dengan wajah penuh amarah. Dia pikir aku memakai anakku untuk menjebaknya lagi. Tapi yang dia lihat hanyalah para dayang yang berlarian keluar membawa baskom berisi air darah. Aku melahirkan prematur. Bayiku hanya bertahan hidup selama setengah hari. Aku bahkan belum sempat memberinya nama. Aku tak sadarkan diri selama 3 hari. Xiao Jinkeng menjagaku selama 2 hari. Saat aku sekarat, aku mendengarnya berbisik di telingaku, aku yang salah. Aku salah menilainya. Asalkan kau sadar kembali, kau boleh melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, nyawaku cukup kuat untuk bertahan. Setelah sadar, aku mengusir semua orang yang merawatku. Sambil membawa pisau, aku pergi mencari Liu Wanying. Cuaca di bulan Mei sudah tidak dingin lagi. Tapi aku justru kedinginan sampai seluruh tubuhku menggigil. Aku menggigil hebat sampai tak bisa menggenggam gagang pisau. Para pengawal tidak berani menghalangiku. Liu Wanying jatuh terduduk di lantai. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh dengan kengerian. Cukup beberapa tusukan saja. Kupikir, dia bisa menebus nyawa anakku. Tapi pada akhirnya, pisau itu tidak kutikamkan. Sebuah anak panah melesat dari kejauhan. Langsung menembus tanganku. Busur panah itu ada di tangan Xiao Jinkeng. Melihatnya, Liu Wanying seketika menjadi berani. Dia berdiri dan menendang lututku. Dia menghambur ke dalam pelukannya. Bertingkah seolah sangat teraniaya. Seakan-akan baru saja lolos dari maut. Xiao Jinkeng mendorongnya menjauh. Dia bahkan menggendongku. Aku tahu margamu Liu. Tapi dosanya tidak pantas dihukum mati. Aku benar-benar kehilangan semua kekuatanku. Bagaikan tanaman apung tak berakar. Jatuh melayang ke dalam pelukannya. Air mataku mengalir deras tak terbendung. Terus mengalir tanpa bisa berhenti. Liu Wanying dikenai tahanan rumah. Tanpa titah kekaisaran, dia tidak boleh keluar. Itu cara Xiao Jinkeng melindunginya. Racun yang ingin kukirimkan sama sekali tidak bisa sampai padanya. Aku tahu hidupku tak akan lama lagi. Maka aku pun mengatur semua urusan terakhirku. Semua yang perlu dikatakan telah kusampaikan sejak lama. Untuk Xiao Jinkeng, pesanku hanya satu, angkat Su Qing menjadi permaisuri. Dia mendengarkan dan menyetujuinya. Dengan jarinya, dia menyibak lembut rambut yang menempel di wajahku. Terlintas kebingungan dan kepedihan di matanya. Dia menatapku dalam diam. Setelah beberapa lama, barulah dia bicara. Lalu, aku, sudah tidak adakah sepatah kata pun yang tersisa untukku? Suaranya terdengar agak serak. Memangnya apalagi yang perlu kukatakan padanya? Dia memiliki segalanya di dunia ini. Orang yang kucintai ada di sisiku. Aku ingin mengatakan bahwa aku membencinya. Tapi aku tak bisa. Aku akan mati. Tapi keluargaku masih harus tetap hidup. Dan mereka harus terus mengabdi padanya sebagai seorang kaisar. Aku menarik sudut bibirku. Wajahku pucat pasi. Dengan suara lirih aku berkata, kalau begitu, semoga negara yang mulia makmur dan jaya. Semoga panjang umur dan hidup tanpa beban. Tiba-tiba tanganku digenggamnya erat. Xiao Jinkeng menundukkan kepalanya. Dahinya menempel di dahiku. Tubuhnya gemetar. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjanjikanmu posisi permaisuri.
Setetes air mata panas jatuh di keningku. Pikiranku sudah kacau. Dalam keadaan setengah sadar, aku berpikir, andai benar ada kehidupan selanjutnya. Aku tak mau lagi menjadi permaisurinya. Aku mati dalam dekapannya. Dia menggenggam tanganku yang dingin membeku. Tak peduli seberapa keras dia mencoba menghangatkannya, tanganku tetap dingin. Hujan hari itu turun rintik-rintik, sama seperti sekarang. Membasahi pipiku. Kuseka air di wajahku dan menghela napas pelan. Permaisuri hendak menyuruh dayang pribadinya untuk mengantarku keluar istana. Aku menunggu lama, tapi tak seorang pun datang. Saat aku menoleh ke belakang, pintu toko tertutup rapat. Seseorang berdiri di bawah atap. Tangannya memegang payung yang masih terkatup. Kami saling berpandangan, terhalang oleh hujan yang laksana tirai manik-manik. Itu Xiao Jinkeng. Aku teringat. Sebelum perjodohan itu, permaisuri sebenarnya sudah berniat untuk menjodohkan kami. Dulu, aku pernah mengejar-ngejarnya untuk beberapa waktu. Menemaninya berkuda dan berburu. Memainkan permainan sastra di tepi sungai. Sikapnya padaku selalu acuh tak acuh. Hingga setelah perjodohan itu, barulah dia tersenyum padaku. Senyumnya seolah pasrah, sekaligus seperti sebuah kompromi. Menghabiskan seumur hidup denganmu, sepertinya bukan hal yang buruk. Aku mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak. Aku menundukkan kepala dengan sopan dan memberi salam kepada Yang Mulia. Dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Di balik tirai air itu, alis dan matanya seakan ikut basah. Entah kenapa, terpancar kesepian dari wajahnya. Kenapa bukan dirimu? Dia bertanya padaku, sepertinya benar-benar tidak mengerti. Padahal, di antara aku dan Su King, Bunda Ratu lebih menyukaiku. Aku juga pernah menunjukkan perasaanku padanya. Aku tertegun sejenak. Semua orang di sekitar sudah disuruh pergi. Dia tidak kunjung mendapat jawabanku. Dia menunduk menatapku. Xiao Jinkeng saat muda memang tidak banyak bicara dan bersikap dingin pada orang lain. Sepertinya, ia merasa canggung untuk mengucapkan kata-kata itu. Setelah ragu sejenak, ia bertanya sekali lagi. Kenapa bukan dirimu? Padahal Bunda Ratu sejak awal memilihmu. Melihat Xiao Jinkeng yang seolah bersikeras bertanya sampai tuntas. Dalam hati, aku hanya ingin memutar bola mataku. Di kehidupan lalu, saat mataku hanya tertuju padanya, dia menganggapku tidak ada. Sekarang setelah aku mengabaikannya, dia malah jadi tertarik. Ternyata semua lelaki memang sama saja. Aku sedikit menarik payungku. Aku tidak ingin terkena basah dari tubuhnya. Yang Mulia ingin dengar jawaban jujur atau bohong. Alis Xiao Jinkeng berkerut begitu dalam seolah bisa menjepit lalat. Tentu saja yang jujur. Jawaban jujurnya adalah, aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Aku tersenyum dengan sangat tulus. Yang Mulia bersio anjing. Saya bersio ayam. Menurut Peramal, sio kita tidak cocok. Kalau kita bersama, hidup akan ribut terus-menerus. Rumah tangga tidak akan tenteram. Xiao Jinkeng terpaku. Dia mungkin sudah membayangkan berbagai macam alasan. Seperti aku tidak mendambakan kekuasaan dan kemewahan. Atau aku merasa tidak pantas untuknya. Aku hanya tidak pernah berpikir kalau aku akan menggunakan alasan yang dibuat-buat seperti ini untuk membungkam mulutnya. Senzi, kau pikir aku ini anak kecil berumur 3 tahun? Dia menggertakkan giginya dan tertawa marah. Jika Yang Mulia tidak percaya, Anda bisa pergi ke perguruan pedang langit biru dan bertanya sendiri. Aku sedikit membungkukkan badan. Dengan sikap yang begitu acuh tak acuh, hujan semakin deras. Yang Mulia adalah orang yang terhormat, tidak baik jika otak Anda rusak karena kehujanan. Hamba mohon diri. Setelah berkata begitu, aku tidak peduli lagi dengan ekspresinya. Aku berbalik dan langsung pergi. Dari belakang terdengar suaranya yang panik dan marah. Senzi. Berhenti, ku bilang berhenti. Aku kabur lebih cepat dari kelinci. Berhenti. Hanya orang bodoh yang akan berhenti. Di kehidupanku yang lalu, akibat dari berhenti adalah menjadi jandamu selagi kau masih hidup. Dan harus rela diinjak-injak oleh selingkuhanmu. Di kehidupan ini, kita akan berjalan di jalan kita masing-masing.
Anda silakan berjalan di jalan Anda yang lebar dan terang. Sementara aku akan meniti jembatan papanku sendiri. Sebaiknya kita tidak pernah bertemu lagi seumur hidup. Setibanya di rumah, ayah sedang mondar-mandir dengan cemas di aula. Begitu melihatku kembali, dia langsung menghampiriku. Dengan raut muka sangat kecewa. Ah, kamu ini bodoh sekali. Gelar permaisuri itu jelas-jelas milikmu. Kenapa kamu malah memberikan kekayaan yang melimpah ini kepada keluarga Su? Aku mengangkat cangkir teh dan minum seteguk. Untuk menenangkan diri, ayah, kekayaan itu terlalu berat. Bahu putrimu ini terlalu sempit. Tidak sanggup memikulnya. Ayah sangat marah sampai kumisnya terangkat dan matanya melotot. Omong kosong. Pangeran Wei adalah naga di antara manusia. Di masa depan, dia akan menjadi. Ayah menunjuk ke langit, seolah bersumpah. Dia adalah kaisar sejati. Kalau kamu menikah dengannya, keluarga Sen kita bisa dibantai abis sampai tak bersisa. Aku menyambung kalimatnya dengan dingin. Tangan ayah gemetar. Dia hampir saja membekap mulutku. Aduh, putriku sayang. Jangan bicara sembarangan seperti itu, aku tidak bicara sembarangan. Di kehidupanku yang lalu, karena aku menjadi permaisuri, keluarga Sen menjadi sangat berhati-hati untuk menghindari bahaya. Tapi apa hasilnya? Liu Wanying beberapa kali menghasutnya di ranjang. Dia bilang keluarga Sen terlalu berjasa hingga mengancam takhta dan bertindak sewenang-wenang. Xiao Jinkeng, si pria tak punya hati itu. Demi menyenangkan wanita kesayangannya, dia sedikit demi sedikit melucuti kekuasaan militer ayahku. Hingga akhirnya saat aku mati, keluarga Sen sudah hancur tak bersisa. Aku meletakkan cangkir tehku dan menatap ayah dengan serius. Putri tidak ingin menjadi permaisuri. Aku juga tidak mau menjadi burung dalam sangkar. Aku hanya ingin mencari pria yang perhatian dan pengertian, lalu menjalani hidup yang tenang dan sederhana. Ayahku tertegun sejenak, melihat kelelahan di mataku. Dia menghela napas. Sudahlah, sudahlah. Karena nona muda dari keluarga Su itu sudah menerima titah. Masalah ini sudah tidak bisa diubah lagi. Hanya saja, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah di kehidupanku yang lalu. Aku tidak menyadari sifat asli Xiao Jinkeng lebih cepat. Sekarang setelah aku berhasil keluar dari neraka itu, aku sangat bahagia. Di hari pernikahan akbar Xiao Jinkeng, ibu kota dihiasi arak-arakan pernikahan yang meriah. Suasananya sangat ramai. Aku duduk di lantai 2 sebuah kedai teh, sambil makan kuaci dan menonton barisan pengantin di bawah. Su Qing duduk di dalam tandu, tampak begitu agung dan terhormat. Xiao Jinkeng menunggangi kuda yang tinggi dan gagah. Tapi wajahnya tetap saja datar tanpa ekspresi. Tidak terlihat sedikit pun raut bahagia. Beberapa cendekiawan di meja sebelah sedang berdiskusi. Kudengar yang sebenarnya ingin dinikahi oleh Yang Mulia Pangeran Wei adalah nona sulung dari keluarga Sen. Benar sekali. Siapa sangka pada akhirnya malah menjadi nona kedua Su. Nona kedua Su ini memang seorang putri dari keluarga terpandang. Tapi kalau bicara soal bakat dan penampilan, nona sulung Sen tetap jauh lebih unggul. HMPH, kalian ini tidak mengerti apa-apa. Model memilih istri haruslah yang bijaksana. Nona muda kedua Su memang sangat lihai. Pangeran Wei kita ini sepertinya akan menderita di kemudian hari. Aku jadi ingin tertawa mendengarnya. Orang-orang kali ini matanya cukup jeli juga. Su Qing memang sangat lihai. Di kehidupanku yang lalu, dia adalah seorang selir agung. Aku adalah permaisuri. Aku dan dia bertarung seumur hidup. Tapi aku harus mengakui, dia lebih cocok untuk posisi itu daripada aku. Dia cukup kejam dan tanpa ampun. Dan juga cukup sadar diri. Yang dia inginkan adalah kekuasaan. Adalah status. Sedangkan untuk cinta seorang pria, di matanya, itu hanyalah alat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Tidak seperti aku, yang dengan bodohnya ingin menghargai perasaan di istana. Membicarakan perasaan di tempat yang kejam seperti itu sama saja dengan cari mati. Nona Sen sedang bersantai rupanya. Sebuah suara yang jernih membuyarkan lamunanku. Aku menoleh untuk melihat.
Ternyata seorang tuan muda. Mengenakan jubah hitam yang rapi, dengan alis setajam pedang dan mata sebening bintang. Di tangannya, dia sedang memainkan sebuah kipas lipat. Terlihat tidak asing. Aku berpikir cukup lama baru bisa mengingatnya. Ini bukankah Xie Qi, tuan muda dari kediaman Duke Zhanguo, anak bangsawan yang terkenal bandel. Di kehidupanku yang lalu, saat aku ditakuti oleh anjing Liu Wanying. Pada hari aku melahirkan prematur. Dialah yang menendang anjing gila itu hingga terpental. Dan berdiri melindungiku. Meskipun dia tidak berhasil menyelamatkan anakku. Tapi kebaikannya itu selalu kuingat. Tuan muda Xie, sapaku sambil tersenyum. Kenapa tidak ikut dalam pesta pernikahan? Xie Qi dengan santainya duduk di hadapanku. Dia mengambil segenggam kuaciku. Tidak menarik, Di acara seperti itu, isinya hanya senyum palsu dan basa-basi. Wajahku sampai kaku karena terus tersenyum. Mana senyaman di sini, menemani Nona Sen menonton pertunjukan. Matanya menatapku dengan berbinar-binar. Memancarkan ketulusan khas seorang pemuda kuno. Kudengar Nona Sen menolak perjodohan dengan Pangeran Wei. Informasi tuan muda ini cepat sekali, ya. Xie Qi sedikit mendekat. Sambil merendahkan suaranya. Hebat sekali. Dia mengacungkan jempol padaku. Xiao Jinkeng itu, kelihatannya saja terhormat. Padahal hatinya sangat picik. Siapapun yang menikah dengannya pasti akan sial. Aku tak bisa menahan tawa. Tuan muda Xie ini menyenangkan juga. Dia itu, kan calon. Calon apa? Xie Qi mengangkat alisnya. Wajahnya tampak tidak peduli. Keluarga Xie kami turun-temurun adalah abdi negara yang setia. Kami hanya tunduk pada kebenaran, bukan pada orangnya. Kalau dia menjadi kaisar yang bijaksana, ya tidak masalah. Tapi kalau dia menjadi kaisar yang zalim, HMPH, dia tidak melanjutkan perkataannya. Tapi aku mengerti maksudnya. Xie Qi ini kelihatannya selengean dan tidak serius. Tapi sebenarnya pikirannya sangat tajam. Di kehidupanku yang lalu, setelah Xiao Jinkeng naik tahta, dia mulai mencurigai para pejabat yang berjasa. Keluarga Xie juga ditindas habis-habisan. Xie Qi kemudian gugur di medan perang. Tulang belulangnya pun tak tersisa. Mengingat hal itu, hatiku terasa pilu. Tuan muda Xie. Tanpa sadar aku pun bicara. Kalau nanti ada kesempatan, jangan pergi ke perbatasan utara. Tanpa sadar aku pun bicara. Xie Qi tertegun sejenak. Lalu dia tersenyum cerah. Nona Sen, apakah kau mengkhawatirkanku? Wajahku langsung memanas. Aku memalingkan wajah. Aku hanya asal bicara saja. Aku akan mengingatnya. Xie Qi menutup kipas lipatnya. Dia menatapku dalam-dalam. Senzi, aku sudah memutuskan untuk menjadi temanmu. 2 tahun pun berlalu dengan tenang. Su Qing menjadi istri Pangeran Wei. Dia mengurus kediaman pangeran dengan sangat rapi. Kudengar, Xiao Jinkeng tetap bertemu dengan Liu Wanying. Masih dengan adegan klise yang sama, pahlawan menyelamatkan seorang gadis. Hanya saja, kali ini bukan aku yang menjadi penjahatnya. Su Qing langsung membawa Liu Wanying masuk ke kediaman. Pelayan Xiao Tao memberitahuku sambil bergosip. Saat aku mendengar kabar ini, aku sedang berjemur di halaman. Nona tidak tahu saja. Liu Wanying itu, begitu masuk kediaman langsung ingin merebut perhatian. Hasilnya, dia dibuat tunduk patuh oleh permaisuri, Lo. Bagaimana cara menanganinya? Aku jadi tertarik. Permaisuri berkata, karena dia orang yang disukai yang mulia, maka dia harus dilayani dengan baik. Jadi, beliau memberikan Liu Wanying halaman terpisah. Diberi makanan dan minuman yang enak, tapi tidak diizinkan bertemu dengan yang mulia. Liu Wanying membuat keributan ingin bertemu yang mulia. Permaisuri pun berkata bahwa Yang Mulia sibuk dengan urusan pemerintahan dan tidak ingin diganggu. Beliau juga berkata tubuh Liu Wanying lemah dan perlu banyak istirahat. Bahkan tidak mengizinkannya keluar. Liu Wanying mencoba berpura-pura sakit untuk mencari simpati. Permaisuri langsung memanggil banyak sekali tabib istana. Setiap hari memaksanya minum ramuan obat yang pahit. Katanya demi kebaikannya sendiri. Sekarang, Liu Wanying langsung mual begitu melihat mangkuk obat. Mana mungkin dia masih punya tenaga untuk merebut perhatian.
Aku mendengarkannya dengan tercengang. Hebat, benar-benar hebat. Su King ini memang orang yang cerdas. Strategi menjatuhkannya dengan kebaikan ini ia mainkan dengan sempurna. Cara ini membuatnya terlihat murah hati dan bijaksana. Sekaligus menyingkirkan saingan cintanya tanpa banyak aksi. Jauh lebih baik dari cara-caraku yang kikuk di kehidupanku yang lalu. Lalu bagaimana dengan Xiao Jinkeng? Apa dia tidak mengatakan apa-apa? Yang Mulia, Xiao Tao mencibir. Awalnya Yang Mulia masih datang menjenguk beberapa kali. Tapi kemudian, melihat Liu Wanying setiap hari memasang wajah sedih. Dan badannya yang bau obat. Beliau jadi malas untuk datang lagi. Ditambah lagi, permaisuri mencarikan untuknya 2 selir baru yang muda dan cantik. Para selir itu lembut dan penurut. Mana mungkin Yang Mulia masih ingat orang sebaik Liu Wanying. Aku jadi salut pada Su King. Namanya juga laki-laki, semuanya sama saja. Apa itu cinta sejati? Apa itu tak bisa hidup tanpamu? Semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan hal baru dan rasa nyaman. Di kehidupanku yang lalu, alasan Liu Wanying bisa terus disayang. Sebagian besar karena ada aku, istri sah yang jahat ini, yang menghalangi jalan. Semakin aku menghalangi mereka, Xiao Jinkeng semakin merasa kalau mereka adalah cinta sejati. Dan semakin ingin melawanku. Sekarang, tidak ada lagi yang menghalangi. Filter, cinta sejati, itu pun hancur berkeping-keping. Awalnya kukira aku akan terus hidup bebas dan santai seperti ini. Hingga perburuan musim gugur di tahun itu. Saat perburuan kerajaan, para pejabat dan keluarganya harus ikut serta. Aku sebenarnya tidak mau pergi. Tapi ayahku bersikeras membawaku. Katanya, agar aku bisa menenangkan pikiran. Sekaligus melihat-lihat calon pasangan. Aku tidak bisa menolak, jadi terpaksa pergi. Di arena berburu, bendera-bendera berkibar. Kuda-kuda perang meringkik. Xiao Jinkeng mengenakan pakaian perang. Terlihat sangat bersemangat dan gagah. Su King menemaninya di sisinya. Sangat anggun dan sopan. Liu Wanying juga datang. Tapi dia hanya bisa mengikuti di belakang. Wajahnya pucat pasi. Sepertinya dia memang sakit parah. Aku bersembunyi di keramaian, berusaha agar tidak menarik perhatian. Tapi takdir sepertinya tidak mengizinkanku. Nona Sen, lama tidak bertemu. Xiao Jinkeng berhenti di hadapanku dengan menunggangi kudanya. 2 tahun tidak bertemu. Sifat kekanak-kanakannya sudah banyak berkurang. Dia jadi terlihat lebih tenang dan berwibawa. Hanya saja tatapan matanya padaku masih menunjukkan sedikit rasa penasaran dan tidak rela. Salam, Yang Mulia Pangeran Wei. Aku memberi hormat dengan sopan. Kudengar Nona Sen masih belum menikah selama 2 tahun ini. Apakah karena seleramu terlalu tinggi? Aku tak suka dengan sikapnya. Ucapannya penuh sindiran. Aku tersenyum kecil. Tidak rendah diri maupun sombong. Hamba hanya belum bertemu jodoh. Tidak perlu Yang Mulia khawatirkan. Jodoh, Xiao Jinkeng mencibir. Aku justru merasa Nona Sen ini tidak tulus. Dia sedang mengujiku. Seketika aku menjadi waspada. Pria brengsek ini. Jangan-jangan dia pikir aku sedang jual mahal. Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Aku sedang mencari alasan untuk pergi. Tiba-tiba sebatang panah melesat keluar dari hutan. Langsung mengarah ke Xiao Jinkeng. Ada pembunuh, lindungi Yang Mulia. Suasana di sekitar menjadi kacau balau. Reaksi Xiao Jinkeng sangat cepat. Dia mengelak ke samping untuk menghindari panah itu. Tetapi pembunuhnya bukan hanya satu. Belasan orang berpakaian hitam muncul dari segala arah. Setiap gerakan mereka mematikan. Aku terkejut. Aku berbalik badan dan ingin lari. Tapi aku melihat seorang pria berpakaian hitam mengayunkan pedang ke arahku. Celaka, riwayatku akan tamat. Aku memejamkan mata. Menunggu rasa sakit datang. Terang, terdengar suara dentingan yang nyaring. Rasa sakit yang kubayangkan tidak datang. Aku membuka mataku. Aku melihat Xie Qi berdiri di hadapanku. Pedang panjang di tangannya menahan pedang si pembunuh. Dia menyuruhku bersembunyi di belakangnya. Dia menoleh ke arahku dan berteriak. Di sudut bibirnya tersungging senyuman miring yang kukenal. Jangan takut.
Ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Saat itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Di kehidupanku yang lalu, Xiao Jinkeng juga pernah mengatakan hal yang sama. Tapi saat bahaya datang, yang dia lindungi selalu Liu Wanying. Dan sekarang, ada seseorang yang berdiri di hadapanku. Melindungiku dengan nyawanya. Pembunuh bayaran itu dengan cepat ditangkap, dan ternyata adalah sisa-sisa dari dinasti sebelumnya. Xie Qi mengalami luka ringan. Ada luka gores di lengannya. Darahnya tidak berhenti mengalir. Aku sangat panik. Aku merobek ujung gaunku untuk membalut lukanya. Apa kamu bodoh? Pedang besar itu hampir menebas wajahmu. Dan kamu masih bisa tertawa. Xie Qi meringis kesakitan. Tapi dia masih sempat bercanda. Ini kan demi pamer jadi pahlawan di depan Nona Sen. Bagaimana? Terharu, tidak? Bagaimana kalau kamu membalasnya dengan menyerahkan dirimu padaku? Aku memelototinya. Tapi mataku terasa sedikit panas. Sudah, diamlah. Tidak jauh dari sana, Xiao Jinkeng menyaksikan pemandangan ini. Wajahnya sangat muram dan menakutkan. Su Qing berdiri di sampingnya. Dengan tatapan yang penuh arti. Liu Wanying sudah pingsan ketakutan sejak tadi. Dan sudah dibawa pergi oleh para pengawal. Malamnya, sebuah pesta perayaan diadakan di area perburuan. Karena aku masih terkejut, aku kembali lebih awal ke tenda untuk beristirahat. Tengah malam. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa seseorang menyentuh wajahku. Aku langsung terbangun. Di bawah cahaya bulan, aku melihat dengan jelas orang di samping tempat tidurku adalah Xiao Jinkeng. Aku sangat ketakutan. Kuambil bantal dan langsung kulemparkan padanya. Kau ini gila, ya. Tengah malam begini masuk ke kamar seorang wanita. Xiao Jinkeng menangkap bantal itu dan melemparkannya ke samping. Tercium aroma alkohol yang kuat dari tubuhnya. Matanya merah menakutkan. Dia menatapku dengan tajam. Suaranya serak. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Aku bergeser ke sudut tempat tidur. Menatapnya dengan waspada. Yang mulia, Anda mabuk. Silakan kembali. Aku tidak mabuk. Tiba-tiba Xiao Jinkeng menerjang dan mencengkeram pergelangan tanganku. 2 tahun ini, aku terus memikirkan perkataanmu hari itu. Katamu kita tidak berjodoh. Katamu tidak mau menyerang, itu semua bohong, kan? Jelas-jelas ada aku di dalam hatimu. Dulu, demi aku, kau bahkan rela mengorbankan nyawamu. Kenapa sekarang kau berubah? Aku terkejut. Apa maksud perkataannya ini? Jangan-jangan dia juga. Xiao Jinkeng menatap mataku. Seolah tenggelam dalam suatu kenangan. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi. Dalam mimpi itu, kau adalah permaisuriku. Kau membantuku mengurus istana belakang. Menangkis semua fitnah dan serangan licik untukku. Demi aku, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Mencucurkan begitu banyak air mata. Dirimu yang ada di dalam mimpi itu, matanya hanya tertuju padaku. Tapi kenapa dirimu yang sekarang? Tatapan matamu saat melihatku. Seperti sedang melihat orang asing. Bahkan seperti sedang melihat seorang musuh. Seluruh tubuhku terasa dingin. Dia juran memimpikannya kehidupan kami yang lampau. Ya dewa, apa engkau sedang mempermainkanku? Aku menarik napas dalam-dalam. Memaksa diriku untuk tenang. Yang mulia, karena Anda bilang itu mimpi. Berarti itu tidak nyata. Mana bisa hal dalam mimpi dianggap serius? Itu nyata. Xiao Jinkeng berteriak dengan emosional. Perasaan itu terlalu nyata. Sangat nyata sampai-sampai hatiku sakit tak bisa bernapas. Kau pernah mencintaiku, kan? Dia mencoba memelukku. Aku langsung menamparnya. Plak, suara tamparan yang nyaring. Terdengar sangat keras di dalam tenda yang sunyi. Xiao Jinkeng tertegun karena tamparan itu. Dia memegangi wajahnya dan menatapku dengan tidak percaya. Xiao Jinkeng, sadarlah. Aku menatapnya dengan dingin. Meluapkan semua dendam dari 2 kehidupan. Jangan bawa-bawa mimpimu yang konyol itu. Belenggu ini kau kenakan padaku. Aku bukan permaisurimu. Bukan juga barang milikmu. Kau bilang, dalam mimpimu aku mencintaimu. Lalu kau, apa kau pernah mencintainya?
Dia bersusah payah untukmu di istana belakang. Saat itu, apa yang kau lakukan? Kau malah bermesraan dengan Liu Wanying. Saat dia difitnah oleh Liu Wanying, apa yang kau lakukan? Kau menghukumnya tanpa membedakan benar dan salah. Dia kehilangan anaknya, lalu mati dalam keputusasaan. Dan kau, apa yang kau lakukan? Kau justru menjanjikan kehidupan selanjutnya. Aku mendekatinya selangkah demi selangkah. Setiap kataku menusuk tepat di jantungnya. Kasih sayangmu yang terlambat itu, Xiao Jinkeng, lebih hina dari rumput liar. Melihatmu seperti ini sekarang benar-benar membuatku muak. Wajah Xiao Jinkeng pucat pasi, dia terhuyung mundur beberapa langkah. Seolah seluruh kekuatannya terkuras habis. Gu, bukan seperti itu. Gu, pergi, aku menunjuk ke pintu dan berteriak, keluar. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Xiao Jinkeng pergi dengan gontai. Punggungnya terlihat begitu menyedihkan. Seperti seekor anjing gelandangan. Ayahku duduk di ranjang, terengah-engah. Air mataku mengalir tanpa henti. Menangisi betapa tak berharganya diriku di kehidupan yang lalu. Dan juga menangisi kebebasan di kehidupan ini. Setelah ledakan amarahku malam itu, Xiao Jinkeng menjadi sangat murung untuk beberapa waktu. Ku dengar, dia jatuh sakit parah setelah kembali ke ibu kota. Dan setelah sadar, dia seolah menjadi orang yang berbeda. Dia mulai rajin mengurus pemerintahan. Tak lagi terbuai oleh wanita. Dia juga menjadi sangat menghormati Su King. Keduanya saling menghormati layaknya tamu. Menjadi pasangan teladan di mata orang lain. Sedangkan Liu Wanying, ku dengar dia dikirim ke kuil biksuni. Ditemani lentera redup dan patung Buddha tua. Untuk menghabiskan sisa hidupnya. Sementara aku, sudah bertunangan dengan Xie Qi. Hari itu, Xie Qi datang ke rumahku membawa hadiah lamaran. Dia tersenyum lebar seperti orang bodoh yang sedang bahagia. Dia bahkan bilang, aku sudah memutuskan untuk berteman denganmu. Karena kita teman, maka sisa hidupmu dengan berat hati akan aku urus. Aku memutar bola mataku ke arahnya. Siapa juga yang mau kamu urus dengan berat hati? Tidak berat hati, tidak berat hati. Aku sangat mengharapkannya. Kali ini aku memberanikan diri untuk mendekatimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan punya selir. Tidak akan membiarkanmu bersedih. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu ingin melubangi langit. Aku akan membantumu memegang tongkatnya. Aku menatap matanya yang tulus. Hatiku terasa hangat. Inilah pria yang ingin kunikahi. Penuh semangat dan gairah. Hati dan matanya hanya tertuju padaku. Di hari pernikahan kami, Xiao Jinkeng datang. Dia datang dengan statusnya sebagai seorang kaisar. Kaisar sebelumnya telah mangkat. Dan dia naik tahta menjadi kaisar baru. Dia berdiri di tengah keramaian. Melihatku mengenakan gaun pengantin. Bersujud mengucapkan selamat tinggal pada orang tuaku. Lalu berjalan menuju Xie Qi. Tatapannya sangat rumit. Ada penyesalan, ada keengganan. Dan juga ada kelegaan. Dia menyuruh seseorang untuk mengirimkan hadiah pernikahan. Sepasang giok ruyi. Di atasnya terukir 8 kata, damai, bahagia, dan gembira. Semoga semua urusan lancar. Aku menerimanya. Ini adalah doa restunya untukku. Dan juga salam perpisahan untuk masa lalu. Di malam pengantin, Xie Qi membuka cadarku. Dia menatapku dan tersenyum bodoh cukup lama. Istriku, kau cantik sekali. Aku menyentil dahinya. Dasar konyol. Xie Qi menggenggam tanganku. Dan meletakkannya di depan dadanya. Aku tahu itu. Mungkin masih ada hal yang mengganjal di hatimu. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu. Kita jalani pelan-pelan saja. Seumur hidup ini. Aku, Xie Qi, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, akan selalu melindungimu. Aku bersandar di pelukannya. Mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi air mata ini terasa manis, Xie Qi. Terima kasih karena telah hadir dalam hidupku. Terima kasih telah membuatku tahu. Ternyata seperti ini rasanya dipilih dengan penuh kepastian. Belakangan, aku mendengar cerita dari istana. Su King memang seorang permaisuri yang baik.
Dia mengurus harem dengan sangat tertib. Di pemerintahan pun dia membantu Xiao Jinkeng. Meskipun keduanya tidak memiliki banyak cinta, tapi mereka adalah pasangan politik yang sempurna. Xiao Jinkeng menjadi seorang kaisar yang bijaksana. Tapi seumur hidupnya, ia tidak memiliki anak dari selir manapun. Dia hanya memiliki seorang putra dan seorang putri dari Su King. Ada yang bilang, di dalam hati kaisar tersimpan seseorang. Seseorang yang tidak akan pernah bisa kembali. Terkadang, aku teringat adegan sebelum kematianku di kehidupan sebelumnya. Xiao Jinkeng menggenggam tanganku dan menjanjikan kehidupan selanjutnya. Jika ada kehidupan selanjutnya, beta akan tetap menganugerahkanmu posisi permaisuri. Aku yang sekarang hanya ingin berkata pada diriku yang bodoh itu, aku tidak membutuhkannya lagi. Posisi permaisuri terlalu dingin dan terlalu tinggi. Aku lebih suka kehidupanku yang sekarang. Ada Xieci, ada rumah. Ada kehangatan sebuah kehidupan yang normal. Suatu tahun di festival lampion, aku dan Xieci membawa anak kami pergi melihat festival. Di tengah kerumunan yang ramai, aku seperti melihat sosok yang kukenal. Xiao Jinkeng mengenakan pakaian biasa, berdiri di tempat yang cahayanya temaram. Seorang diri, memandangi keluarga kami yang bertiga tertawa bahagia. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum getir. Lalu berbalik dan menghilang di tengah lautan manusia. Xieci menyadari ada yang aneh denganku. Dia mengikuti arah pandanganku. Lihat apa? Aku mengalihkan pandanganku. Aku mengeratkan genggaman tangannya, bukan apa-apa. Salah lihat orang. Ayo, di depan ada yang jual manisan Tanghulu. Belikan satu untuk putra kita. Baiklah, aku menggandeng tangan Xieci. Berjalan menuju keramaian dunia fana yang semarak itu. Senzi di kehidupan sebelumnya telah mati di hari yang dingin dan hujan itu. Senzi di kehidupan ini hidup dalam hangatnya angin musim semi. Selamat tinggal, Xiao Jinkeng. Selamat tinggal, kehidupanku yang lalu. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menjadi Senzi. Senzi milik Xieci.